Terakhir saudara Pakenantang, kepada seluruh umat Islam diserukan supaya mensweeping habaib, cari kejar mereka, usir dari Indonesia. Wah. Kita ditantangin begitu. Iya. Lawan jangan. Lawan jangan. Apa mereka bilang? Kami sudah siapkan pasukan berani mati untuk menghabisi habaib. Lawan jangan. Lawan jangan. Tadinya saya nggak mau ikut campur. Saya tugaskan saya punya menantu Habib Muhammad bin Hussein. Saya tugaskan saya punya menantu Habib Alwi bin Smith. Saya tugaskan saya punya menantu Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Saya tugaskan mantu-mantu saya, jawab mereka, hadapi mereka. Tapi begitu ancamannya sudah nyawa, umat diserukan untuk ngepung habaib, bunuh habaib, saudara ngusir habaib, ini nggak boleh dibiarkan. Betul? Mereka bilang bentuk pasukan berani mati. Akhirnya saya naik mimbar, saudara, saya sambut tantangan mereka. Saya katakan, hei, silakan kalian bentuk itu pasukan berani mati. Begitu kalian bentuk pasukan berani mati, masa saya akan bentuk pasukan berani matiin. Setuju gak? Setuju gak? Ibu, Bu, setuju Bu? Ada ibu-ibu nanya, Habib kenapa galak banget Beb? Kok pasukan berani matiin? Saya jawab, ya kesian. Ada pasukan berani mati, nggak dimatiin, kan kesian. Cita-citanya tidak tercapai. Kesian tidak? Kesian tidak? Saya tantang, ini Habib Rizik, tiap hari dakwah keliling Pulau Jawa. Masuk kampung, keluar kampung, naik gunung. Saudara turun ke lembah, silakan. Jadwal saya jelas, panggung saya jelas. Kapan mau dihadang? Kerahkan kau punya pasukan. Kerahkan. Kabur lagi. Udah kacau dah. Udah jangan diterusin dah yang begitu. Ngotor-ngotorin majelis kita, betul? Nah makanya sekarang saya bangga di Aceh. Di Aceh habaib, ulama, kiai, umaro semua bersatu. Bagus tidak? Bagus tidak? Siap jaga persatuan? Siap terus berjuang? Takbir. Sallu ala nabi. Alhamdulillah. Nah jadi saudara, nanti saya pesankan kepada Habib Hanif kalau ke Aceh untuk membawa buku tentang keabsahan nasab Ba'alwi untuk dibagi-bagi ke setiap daya, ke setiap majelis, ke setiap ulama, ke setiap umara, supaya masyarakat Aceh yang cinta selama ini kepada para habaib keluarga Nabi punya pedoman. Kalau difitnah begini jawabnya begini, disebut begini jawabnya begini. Lengkap dalilnya secara ilmiah, ada hampir 500 halaman. Setuju tidak? Dibagikan ke kiai-kiai, setuju tidak? Takbir. Nah baik saudara. Jadi kembali apa yang saya sampaikan tadi saudara. Yuk kita bersatu. Itu kalau ke arah timur berhenti di India. Waktu itu ada kerajaan Mughal. Yang anu lah, yang paternal laki-laki ya. Yang lebih rajin itu keturunan Nabi dari cucu-cucu perempuan untuk berdakwah itu, sepertinya. Yang lewat zigzag lah. Iya, seperti di Cina itu ya keturunan Sayyid Ajal Al-Samsudin ya Begumnya ya udah ketahuan tuh lewat garis perempuan. Iya. Tapi yang di Cina kan jantan, tes DNA sendiri, diumumkan sendiri. Betul. Maksud saya gini loh Mas Sugeng. Saudara-saudara kita yang punya buku nasab sampai Wali Songo kah, sampai dan lain-lain gitu. Ya, kalau di Nusantara itu kan
nasab itu kan dihitung dari garis laki-laki maupun garis perempuan, berarti sekaligus garis zigzag kan ini. Jadi misalnya merasa keturunan Wali Songo, ternyata tes DNA itu haplogrupnya O, yaitu itu sebenarnya ya enggak masalah diumumkan saja kan gitu. Berarti O itu kan garis laki-lakinya, garis paternal laki-lakinya asli Indonesia. Bahkan kalau undang-undang dasar itu mau diamandemen lagi, malah saya usul Presiden Indonesia harus berhaplogrup O. O dan C Indonesia. O C ya. O C ya, Bang. Saudara-saudara kita Papua itu C ya. Papua, Dayak, sebagian Batak itu ada yang C. Ada yang C ya. Tapi ya C tapi mayoritas O ya. Indonesia Barat O. Indonesia Timur banyak yang C. Iya. Tapi itu siapa saja boleh jadi presiden setelah perkara ini selesai lah. Betul. Saya ya Balawi nanti suatu saat boleh jadi presiden, tapi tanggalkan dulu klaim durian Nabi. Dan tanggalkan dulu ajaran-ajaran yang sesat dan merusak dan mengancam hidup berbangsa dan bernegara itu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan Mas Ros yang perlu dijawab dibacakan aja. Ada enggak? Sini enggak ada. Oh, belum ada. Pertanyaan dari netizen itu kadang salah paham tentang adanya polemik nasab, itu dianggap rebutan nasab antara Wali Songo dan Alam. Oh gitu ya, jadi ini harus diklarifikasi. Oh si Rizik Sihab juga ngomong begitu tuh, begal nasab, saya kepret, siapa berani seping. Alah tunggu cek, kamu kalau nggak tobat tak sweeping bener. Jangan khawatir, ada gilirannya. Agak belakangan sih kamu itu. Kalau kamu udah itu dibegal nasab, segoblok-gobloknya begal. Itu dinilai yang dibegal itu ada harganya. Nasab itu mau dihargai apa? Iya. Jadi gini ya, orang Nusantara itu berbicara nasab kan gara-gara ini terprovokasi para Habib itu keturunan Mirbat itu yang berhaplogrup G yang ngaku keturunan Nabi itu kemudian orang-orang Nusantara itu dalam tanda petik itu terprovokasi mengeluarkan buku-buku nasab keluarga mereka itu loh. Jadi sejak dulu bagi putra-putri bangsa Nusantara keturunan siapa, anak siapa, haplogrupnya apa itu nggak pernah kita persoalkan, nggak penting. Buktinya apa? Ya kiai-kiai NU itu semua jadi kiai, semua punya jenenge santri, berpengaruh di masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat secara umum tanpa pernah menyebutkan jenenge nasab maupun nenek moyangnya gitu. Jadi termasuk misalnya orang-orang keturunan orang Nusantara keturunan Wali Songo itu sebenarnya itu ngomong keturunan Wali Songo dalam rangka jenenge meluruskan nasab si Rizik Sihab dan kawan-kawan itu yang ngaku keturunan Nabi mau ngepret itu gitu. Oh gitu mau ngepret yang bisa dikepret beb. Jadi gitu ya. Jadi sekarang kalau ada orang ngeyel, kalau udah dikasih fakta, data, argumen ilmiah rasional masih ngeyel, sebut aja dia Habib, kasih gelar Habib. Oh iya, iya. Itu. Orang yang tetanggamu udah salah ngeyelan, panggil aja. Ngeyelan, tukang nipu, tukang eksploitasi, marah megalomania terhadap rasnya sendiri, kelompoknya sendiri, panggil Habib saja itu. Karena Habib memang identik dengan itu ya. Iya sekarang. Lagi Rizik Sihab tuh benar-benar ngengkel loh. Iya. Iya, tiap presiden masuk penjara. Tiap ganti presiden masuk penjara, kalau nggak ngengkel apa coba? Ya tapi kasihan sama Rizik Sihab sekarang masanya kan nggak banyak. Dia nggak bisa bikin 212 lagi kan. Karena nggak ada yang datang. Kemarin datang itu karena masih husnudzon si Rizik itu keturunan Rasulullah, ternyata haplogrupnya G. Nggak usah mau ngepret, nggak usah mau ini lawan ente, nggak usah tes DNA aja Rizik kalau berani. Bayari umumkan, dah selesai. Kalau Gus Fuad tes DNA nanti di mana hilang, sebentar lagi kita publish, jangan khawatir gitu. Ini ternyata belum selesai. Saya kemarin bilang selesai di Family Tree, ternyata itu data lengkapnya belum selesai. Nah, tak umumkan siapa saya, itu keren. Tuh loh. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu. Semoga semua makhluk sejahtera dan bahagia. Salam Pancasila merdeka. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ala alihi washabihi wa ala la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, al azizil hakim. Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Sekarang ini kalau kita nyetel YouTube itu sering sekali muncul iklan tuh. Sambalnya sudah enggak ada, jus 3 sudah enggak ada.
Terus ada yang perempuan itu apa? Sebaik-baik sedekah adalah apa itu sedekah jariah, yaitu sumbangkan 100.000 Anda sampai Anda dikubur mati, pahala masih terus mengalir untuk pesantren tahfidzul Quran, para penghafal Quran. Anda ingin dapat doanya para penghafal Quran, cukup dengan 100.000. Saya itu punya pesan tahfidzul Quran. Santri saya yang juara nasional ada, yang juara internasional udah 2 hafalan Quran. Itulah. Saya nggak pernah minta-minta kayak gitu. Rasulullah nggak pernah ngajari minta-minta kayak begitu. Apalagi atas nama Quran, atas nama tahfidzul Quran. Saya curiga ini jangan-jangan ini digerakkan oleh kelompok teroris. Apalagi hari ini, orang buka Quran nggak pakai mushaf Quran, pakai HP itu ada, buka situs online NU ada Quran, buka situs Muhammadiyah ada Quran. Tinggal tinggal dibuka aja, diklik aja, suaranya muncul, tulisannya muncul. Nah ini kok ada juga ustadz itu, saya akan kasih tahu dengan cepat sedekah yang terbaik, ujung-ujungnya itu 100.000, cepet deh. Saya sebagai kiai kampung yang malu, tapi ya jengkel juga dan curiga juga. Di balik ini semuanya apa? Karena selama ini yang menggerakkan baca Quran di trotoar, di jalan raya, terus apa macam-macam itu biasanya yang kelompok khilafah, kelompok HTI, kelompok radikal, ya. Dana-dananya itu, ya kan BNPT pernah mengungkap mereka menyumbang ke teroris. Dan ya ada keponakan saya itu, masuk ke pesantren tahfidz yang kayak begitu, abal-abal kayak gitu, ya dapat ijazah macam-macam. Ketika saya tanya udah hafal berapa kamu, Cung? Pak D dapat, alhamdulillah dapat 15. Coba kau baca aku pengen lihat bacaanmu gimana. Coba dibaca mulai juz 5. Lo nggak bisa ternyata. Lo kalau saya tanya cucu saya itu si Fari itu, Rih, kamu sampai mana? Cucuku, juz amma sudah selesai, alhamdulillah. Yang coba kau baca surat An-Naba. Dia baca amma ya tasa'alun, ya bener gitu loh, nggak ada yang salah. Sekarang kalau sedang ngapalin apa kamu, Cong, Rih, baru Yasin tapi alhamdulillah udah selesai. Ini malam ini dia berani disimak di depan banyak santri lain baca surat Yasin, gitu loh. Jadi masyarakat waspadalah. Dan saya kira pemerintah terutama BNPT itu perlu menelusuri itu siapa pemasang iklan yang atas nama Al-Quran yang ngemis-ngemis ke masyarakat minta 100.000 itu. Ustadz-ustadznya juga kalau perlu diperiksa. Ini kemana ini arahnya dana ini? Kalau memang benar ada pesantren tahfidzul Quran, orang yang menghafal Quran nggak butuh banyak biaya, apalagi mushaf sekarang, mushaf di mana-mana banyak, Quran tuh banyak berserakan, mushaf itu nggak ada yang baca. Katanya sambelnya sudah nggak ada. monyet Ustadz monyet ya kayak gitu. Itu ya, mohon perhatian ini pihak aparat negara ini, dan waspadalah masyarakat. Orang dikit-dikit itu atas nama Al-Quran, itu pembiasaan membaca Al-Quran, one day, satu ayat, one day atau apa itu istilahnya, Allah telek mencret kayak gitu itu. Nggak ada hasilnya, nggak ada. Ustadznya suruh datang ke tempat saya kalau mau belajar tahfidz. Ya ustadznya aja nggak hafal. Dan orang tua itu jangan mau dikibulin bapak ibu, terutama bapak ibu yang muda-muda itu. Jangan mudah percaya dengan pesantren tahfidz macam-macam itu. Ya boleh, kalau misalnya anakmu itu kau masukkan ke pesantren tahfidz, tanya itu nanti kalau pas pulang, pas liburan, dapat berapa juz, kemudian disimak, bener nggak bacaannya, hafal beneran nggak? Jangan-jangan cuma pernah setoran hafalan, kemudian lupa.
Ya Allah, ini yang menyebabkan banyak orang non-Muslim, bahkan orang Islam itu bisa Islamofobia, itu orang Islam bisa murtad gara-gara kelakuan monyet-monyet yang ngaku Islam itu, tukang ngemis itu atas nama Al-Quran. Ya Allah, ya Rasulullah, astagfirullah, kayak ada monyet kayak begini, tidak ada. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf, mohon ampun kalau salah, kalau keliru, kalau menyinggung perasaan. Assalamualaikum, salam Pancasila, merdeka.